Ketika jam 10 saya ke Salahutu, tiba-tiba semua yang hilang Tuhan kembalikan. Saya bisa mengarahkan mereka mengingat lagu-lagu. Sebelumnya saya semua harus tulis. Kalau saya nggak tulis, saya nggak bisa nyanyikan. 21 Desember, hari Sabtu itu, di doa siang di Salahutu, mujizat terjadi. Saya mengalami anugerah Tuhan. Hari ini saya ingin menguatkan semua gembala. Pergumulan kita tidak gampang, tapi percayalah, sekalipun berat, sekalipun besar, kita tetap punya Yesus yang lebih besar dari semua pergumulan hidup kita. Saya sangat yakin bahwa kalau Dia panggil kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan untuk orang Kristen secara umum, Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan yang ada di front depan untuk menjangkau jiwa. Mari angkat kedua tangan saudara. Sekali lagi berkarunia lidah sembah Tuhan. Roh Kudus, jamah hamba-hambamu yang setia ini Tuhan, melewati pergumulan yang hebat. Jamah Tuhan. Roh Kudus, urapan yang baru Kau curahkan Tuhan. Biar kami mengalami kepenuhan yang baru, kesegaran yang baru. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan gairah yang baru, sukacita yang baru, belas kasihan yang diperbaharui. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang keluar. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat katakan, karena kasih-Nya. Kita pribadi yang dikasihi Saudara. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sebelum Yesus pelayanan untuk menggenapi kebenaran firman, Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus ada di sungai Yordan, langit terbuka dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Hari ini saudara, jangan pencapaian kita menentukan identitas kita. Karena itu akan membuat saudara dan saya stres, depresi. Kita kok enggak seperti dia, kita kok enggak seperti gereja lain. Sebelum saudara melayani sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, semua kita pribadi-pribadi yang dicinta Tuhan. Kita adalah anak daripada Bapa di surga, pewaris kerajaan Allah, saudara. Jadi dalam hidup kita, identitas kita sebagai anak dari Bapa itu yang penting melekat. Karena hari-hari ini saudara, persaingan gereja sungguh luar biasa. Dan saya minta hamba Tuhan GBI khususnya di Sulsel, jangan terjebak di sana.
Karena ukuran keberhasilan kita nantinya bukan ditentukan berapa hebat kita, berapa populer, berapa follower kita, berapa banyak YouTube yang kita keluarkan. Tapi kalau kita dengar suara daripada anak domba Allah, Yesus Kristus Bapa kita, kekasih kita, sabaslah hambaku yang berkenan, masuklah ke dalam kerajaanku. Saya tidak mengurangi arti pencapaian, tetapi jangan terjebak. Semua itu sampah, saudara, kalau kita tidak lakukan dengan cara yang benar. Bapa, dalam setengah jam ini Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu dan semua kami rindu urapan yang baru, hikmat yang baru, memperlengkapi semua hamba-hamba Tuhan kami di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema kebenaran firman Tuhan dalam hubungannya dengan SMD ini, saudara. Ultimate Church Mission. Apa yang menjadi misi utama dari gereja? Mari kita membaca, saudara, firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa misi gereja yang utama, saudara? Bukan bangunan, bukan fasilitas, bukan hebat dan kerennya sound system serta lightingnya, bukan teologinya yang hebat, bukan banyaknya program dan seterusnya. Jangan salah mengerti, semuanya ini penting, tetapi itu tidak yang terpenting. Yang setuju mengerti katakan, apa yang terpenting, saudara? Apa yang terutama? Ini yang harus kita ketahui. Apa yang menjadi misi utama daripada gereja? Untuk itu kita harus belajar apa yang menjadi misi utama Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia ini. Karena kita, gereja, harus menyelaraskan itu. Bukankah Kristus kepala gereja? Kita tubuhnya. Jangan sampai misi gereja tidak selaras dengan misi Kristus. Sebagai gembala kita harus menyadari apa misi gereja, sehingga kita yang dipercayakan menggembalakan gereja Tuhan dalam ruang lingkup gereja Bethel Indonesia, kita bisa mengerjakan itu dan menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa misi utama daripada Tuhan Yesus, saudara? Kita bisa membaca tadi dalam Lukas pasal 4. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk, inilah misinya, saudara, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan dan lain-lain. Kita lanjut, saudara. 5 misi utama Yesus. Pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ayat 18 bagian A. Siapa orang miskin yang dimaksud dalam Lukas 18 bagian A? Secara harafiah, orang miskin dalam bahasa Yunani, hotkos, yang merujuk kepada mereka yang kekurangan secara ekonomi, tidak memiliki harta atau sumber daya. Miskin secara spiritual, ini juga yang kedua, miskin di hadapan Allah, mereka yang menyadari ketidakmampuan rohani, yang haus akan kebenaran dan keselamatan. Dan yang ketiga, berarti tertindas, terpinggirkan,
Di masa Yesus banyak orang hidup di bawah tekanan politik, sosial, agama. Mereka adalah orang-orang miskin dalam arti sosial yang tidak punya suara dan tidak punya kuasa, saudara. Jadi saudara, orang miskin dalam Lukas pasal 4 ayat 18 tidak hanya terbatas pada kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut kondisi spiritual, sosial, dan eksistensial mereka. Apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang miskin? Berita tentang keselamatan, pengampunan dosa, kehadiran kerajaan Allah, harapan di tengah penderitaan. Perhatikan saudara, Yesus berkata dia diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Maka gereja dan setiap pelayan Tuhan harus menjadikan ini fokus utama. Gereja bukan untuk kita mengumpulkan, tetapi gereja adalah tempat untuk kita belajar untuk melatih jemaat-jemaat kita seperti yang Yesus ajarkan, supaya mereka yang miskin secara ekonomi, mereka bisa mengalami kemenangan atas ekonomi tanpa mereka ditantang untuk memberi, karena mereka ingat kasih Tuhan. Ketika mereka minus, nol, bahkan positif, percayalah, gereja tidak akan pernah berkekurangan sebab Tuhan memberkati secara luar biasa. Ini orientasi kita. Dalam pelayanan saya 40 tahun ini, saya melihat orang-orang yang minus, orang-orang yang tidak mampu. Tapi ketika mereka kenal kasih karunia Tuhan, mereka diangkat Tuhan. Ingat, GBI tidak menganut teologi kemakmuran. Kita menganut teologi Alkitabiah. Amin. Kita percaya kita diberkati untuk jadi berkat. Para gembala harus memperhatikan apa yang menjadi misi Kristus. Gereja adalah alat Tuhan untuk kita bisa mengangkat kehidupan orang-orang yang sedang terpuruk, untuk bisa mengalami, saudara, secara rohani. Mereka juga miskin rohani. Gereja menjadi sarana supaya orang-orang miskin rohani bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Dan mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka mendapat identitas yang baru. Gereja harus menjadikan ini sebagai fokus, memberitakan Injil kepada mereka miskin secara spiritual dan secara sosial, menyediakan ruang, perhatian, dan tindakan kasih bagi mereka yang terpinggirkan, dan tidak mengutamakan yang kaya dan kuat saja, tetapi memperhatikan yang lemah dan kecil, saudara. Ada gereja-gereja, kita para gembala, kita belajar. Saya belajar 40 tahun ini, banyak pengalaman. Orang-orang yang seringkali kita andalkan, kita tidak lagi andalkan Tuhan. Mereka yang mengecewakan kita. Andalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Dia tetap Tuhan yang setia, Tuhan yang memegang janji. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saya tidak membahas lebih detail poin 1 karena sudah ada program-program dari BPD dan juga dari BPP bagaimana peningkatan misalkan program UMKM di gereja dan semua. Tapi yang pasti mindset kita sebagai gembala, saudara, sadar bahwa Tuhan ingin supaya kita memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Amin. Supaya mereka mengalami peningkatan kehidupan, yang belum selamat diselamatkan, yang sudah diselamatkan, yang sedang terpuruk kehidupan mereka, sosial mereka, ekonomi mereka, bisa mereka mengalami dari struggle, mereka bisa survive. Struggle itu bergumul, survive itu bisa menang atas pergumulan, tapi kemudian bisa sukses, saudara. Tapi setelah sukses, harus, saudara, ada dua. Kita bisa menjadi orang yang arogan, lupa diri setelah sukses, atau kita menjadi orang yang berdampak. Amin. Signifikan.
Kalau kita arogan, lupa diri, kita jadi selfish. Gereja juga sama. Tadinya bergumul, kemudian survive, bisa sukses, fasilitas semua punya, tapi kemudian selfish, mementingkan diri sendiri. Tidak lagi memberitakan Injil. Bahkan sekarang saudara kalau tidak hati-hati, kita hanya memindahkan dari tempat penggembalaan satu kepada tempat penggembalaan yang lain secara tidak etis, saudara. Hati-hati, saudara. Tapi Tuhan mau pelayanan kita signifikan. Amin. Karena satu kali semua kita harus mendengar Tuhan Yesus berkata, "Sabas hambaku yang baik, yang setia." Itu yang paling penting, saudara. Ayah saya almarhum, senior juga di Gereja Bethel Indonesia, Pak Yahya Handoyo yang kita kasihi. Dia bahkan tidak pernah menikmati gedung sentral Philadelphia yang kita bangun. Dia hanya kesempatan meletakkan batu. Tapi saya percaya taburannya tidak pernah sia-sia. Dia tidak sukses, tidak populer. Tapi saya tahu mahkota sudah tersedia di surga untuk hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Saya ketemu dengan saudara dan bahkan anak dari Pak Tandialo almarhum, senior juga di GPI. Itu teman baik dengan ayah saya. Hari ini saudara, tidak berarti hamba-hamba Tuhan, maaf, yang sudah lebih dulu dari kita, yang tinggal di Barupo, yang di mana, yang kecil pelayanan, hanya mungkin 40 orang. Kemudian tidak berarti di hadapan Tuhan. Tunggu dulu. Kita yang di kota yang kelihatan hebat, belum tentu pahala kita lebih besar. Terlebih kalau motivasi kita uang, popularitas, kedudukan, tahta harta. Maaf saudara, 4 tahun ini saya diproses Tuhan diizinkan. Itu merupakan waktu untuk evaluasi diri. Mari hari ini kita evaluasi diri kita. Saya waktu mendengarkan sesi-sesi semua di sini, saya diingatkan Tuhan, betul ya. Gereja harus tetap bermisi, saudara. Karena itu hatinya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar untuk rendah hati, mau dievaluasi. Karena Tuhan benci kecongkakan, saudara. Orang yang congkak akan direndahkan, tapi orang yang rendah akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Jadi jangan minder, jangan merasa wah kecil. Lebih-lebih di era kemajuan digital informasi. Setiap kali kita lihat Instagram orang, lihat podcast orang, kita lihat saudara TikTok orang, kita lihat YouTube orang, kita semakin minder. Dan saya alami itu selama 4 tahun ini. Saya nggak bisa khotbah lagi, saudara. Saya datang ke rumah anak saya, Pastor Kevin. Saya bilang, Kevin, Papa sudah nggak bisa khotbah. Lupa semua. Lupa ayat. Nggak tahu, mau merangkai kata hilang, saudara. Wifi-nya putus, saudara, tiba-tiba. Kami duduk ngobrol, saya seperti orang bengong. Orang Makassar bilang kayak orang dongok-dongok. Ya, ada kalinya on, ada kalinya off. Lupa ATM, lupa, semua lupa saudara. Tapi kalau lagi ingat saya tambah panik. Wah gimana kalau, makanya 4 tahun saya nggak pegang dompet, tidak pegang uang. Jawab WA saja susah. Ada Pak Rudi di sini. Salah satu tim pastoral kita saudara. Dia tahu. Saya bilang, Kevin, Papa nggak bisa khotbah. Kamu handle gereja. Dia bilang, Pak. Tapi saya belum cukup. Nah. Terus dia bilang, baik Pak. Dia tahu kondisi saya. Karena saya nggak bohong-bohong. Saya hanya bisa nulis. Bahkan kemudian dia bilang gini, kalau gitu Pak, tumpang tangan tuh saya.
lepaskan urapan. Saya ingat di rumah tuh saya tumpang tangan melepaskan urapan Tuhan untuk dia bisa mengatur gereja. Nggak tahu bagaimana. Dia sudah berkhotbah, melayani, tetapi untuk mengambil tiba-tiba tanggung jawab menjadi eksekutif pastor di situasi pandemi di mana ayahnya sedang tidak bisa apa-apa, tidak mudah. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan mampukan kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Itu sebabnya misi yang kedua, saudara, daripada gereja yang kita harus mengerti adalah untuk membebaskan orang-orang dalam tawanan. Apa artinya? Dalam bahasa saudara aslinya absesis, artinya pengampunan, pembebasan, kelepasan, penghilangan beban. Ini bicara juga pengampunan dosa, pembebasan dari perbudakan atau penjara. Yesus membebaskan manusia dari dosa, rasa bersalah, belenggu batin, cengkeraman roh jahat, sistem penindasan sosial dan spiritual. Pembebasan dari tawanan, aikmalotos, saudara, dalam bahasa asli yang mempunyai arti tawanan perang, seorang yang ditawan oleh musuh. Secara simbolis berjumlah orang terikat oleh kuasa kegelapan dosa sistem dunia. 4 kelompok yang harus gereja jangkau, saudara. Semua orang yang menolak Kristus. Yang kedua, semua orang yang terjerat dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga, semua orang yang diperbudak oleh dosa. Yang keempat, semua orang yang dibelenggu oleh ketakutan. Sama seperti Yesus membawa kabar pembebasan bagi mereka yang tertawan oleh dosa, ketakutan, kecanduan atau trauma masa lalu. Maka gereja harus mewartakan Injil dengan jelas, penuh kuasa dan relevan, saudara. Yang kedua, gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang aman bagi pemulihan jiwa. Lewat konseling rohani, doa pelepasan, pelayanan inner healing, retreat pemulihan. Harus ada pendampingan. Gereja harus menciptakan komunitas Kristen yang tidak menghakimi tetapi mendampingi. Saya bersyukur dalam masa 4 tahun yang tidak mudah itu, saya didampingi oleh keluarga yang luar biasa, istri, anak-anak yang luar biasa, anak mantu, bahkan cucu saya yang masih kecil. Saya bahkan gak bisa main dengan cucu saya, bayangkan sebagai opa. Ketika dia mulai 1 tahun, 2021 bulan Desember saya mulai itu. Saya nggak bisa makan dengan normal, selalu ke belakang, mencret, selalu batuk. Jadi saya nggak bisa lagi kena merica, tidak bisa kena sambal sedikit pun, tidak bisa kena minyak sedikit pun. Seperti kalau kita makan mie pangsit ada dikasih minyak, nggak bisa. Perubahan pola makan, tiap hari, tiap pagi khususnya saya hanya makan nasi putih, telur rebus, pepaya. Buah yang lain semua buah kesukaan saya, mangga, jeruk, apel, anggur, nggak bisa lagi. Terakhir dalam prosesnya baru bisa pisang. Tadinya hanya pepaya saja, 4 tahun saja, tiap pagi itu. Tidak ada makanan lain. Kalau saya makan makanan yang lain, akan ke belakang terus, batuk terus. Lendir terus. Keluarga saya tahu. Di jemaat kami ada dokter, diobati juga enggak. Jiwa saya seperti orang yang sedang, ya, bukan saya lagi. Aneh, tiap hari saya hanya enggak bisa apa-apa. Saya hanya dari kamar bangun,
keluar duduk di kantor tempat saya, coba nulis, lupa, ingat lupa. Ada kalian sudah nulis khotbah 5 halaman, tiba-tiba lupa semua. Waktu ingat lagi, sudah nggak bisa lanjut lagi, sudah nggak ada hikmatnya. Akhirnya saya robek-robek. Yang seringkali saya kesel saudara, kalau Ronald ini, dia ketua MPP kita. Dulunya saya tidak pernah minta lagu, tapi sejak saya drop, saya minta lagu selalu ya Ronald ya. Bahkan tadinya tiap Senin saya terus minta lagu semua. Karena saya tetap tanggung jawab mimpin, berdiri di mimbar sebelum pengkhotbah. Saya bilang, Ronald mana lagu? Terakhir misalkan lagunya kunci C, saya mulai cari. Bahkan saya minta anak saya bantu, carikan yang nada C. Papanya yang tadinya bisa, gak bisa apa-apa saudara. Untuk cari lagu nada C aja gak bisa. Ini Elias, anak Pak Benyamin, dia di musik kita, dia tahu. Bahkan saya selalu minta sama dia, Elias kirimkan lagu-lagu C, betul ya Elias ya? Ini saksi hidup saudara. Saya sudah susun, oke. Seperti rusa rindu, Yesus, sudah enak ini sudah, saya sudah susun itu. Saya sudah susun lagu lanjutnya, sudah. Saya tulis satu-satu, kata-katanya satu-satu, supaya kalau saya di mimbar, saya harus bawa itu kertas, kalau enggak lupa, kan bikin malu saya. Saya juga tidak mau mempermalukan diri saya dan mempermalukan Tuhan khususnya, karena gembala jadi orang yang enggak bisa apa-apa. Saya berjuang menulis itu. Sudah, nanti tiba-tiba hari Rabu, dia kirim lagi, Pak Gembala minta maaf, lagunya terakhir bukan kunci C, kuncinya kunci F. Wah, saya pusing 7 keliling saudara ya. Saya terus ulang lagi cari lagu kunci F. Seperti itu loh selama 4 tahun. Baru sembuh 21 Desember 4 bulan yang lalu. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Saya dengar anak-anak rohani saya, tim pastoral kita, Pak Rudi, Pak Jeffrey, Pak Agus, anak saya, Pastor Kevin melayani. Saya waktu duduk ibadah seperti itu, saya terkagum, oh Tuhan terima kasih. Mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bangga, senang. Tapi dari satu sisi, saya jadi orang stres, depresi. Kenapa? Ada suara yang berkata, kalau tidak ada apa-apanya, habis. Kau tidak bisa khotbah lagi. Itu sebabnya hari-hari ini saudara, saya melayani banyak orang yang post-Paul syndrome, merasa hidupnya tidak ada apa-apanya lagi. Anak saya Kevin bilang, dan anak-anak yang lain, keluarga saya, Papa tidak bisa khotbah, betul, tapi Papa tetap kepala keluarga, suami yang, ayah yang kami respect. Papa masih bisa doa. Memang Papa nggak bisa jadi gembala efektif, saya nggak melayani penguburan, pemberkatan kawin, kedukaan itu pun 1-2 yang sangat-sangat. 4 tahun nggak off saudara, total. Baptisan nggak ada, sama sekali. Hanya mendoakan penyerahan anak. Anak saya bilang, tapi Papa bisa tetap doa. Tetap bisa nyembah Tuhan sendiri. Papa tetap bisa bersyafaat. Saudara, tidak mudah apa yang saya alami. Jiwa saya tergoncang, saya nggak bisa tidur. Saya minum obat tidur, dikasih dokter saya dari Singapura. Saya minum dosis double, tetap nggak bisa tidur. Nanti subuh, waktu sudah mulai jam sembahyang mereka, baru saya mulai bisa tertidur. Bangun pun nggak, hanya 1-2 jam saja. Itu tiap hari, sampai saya putuskan saya nggak mau minum obat lagi. Nanti saya pikir saya jadi aneh-aneh, rusak saya punya otak. Depresi, ketakutan, bingung. Waktu saya sadar, minimal saya hitung ada 7 tanggung jawab yang saya emban, yang harus saya. Dalam penggembalaan pun harus ada tongkat estafet yang smooth saudara. Beberapa leader berkata, Pak Yusak, kami masih butuh Pak Yusak, jangan pensiun. Dia nggak tahu, saya tidak mau pensiun saudara. Saya ini lagi dalam pergumulan.
Dan saya tidak cerita kepada satu orang pun. Saya tidak konseling kepada satu orang pun. Termasuk saudara saya, kakak-kakak saya yang cukup dekat, saya nggak pernah telepon. Mereka merasa aneh memang. Mereka pikir saya depresi, saya ketakutan COVID dan semuanya. Tapi saya sedang kehilangan kesehatan saya, jiwa saya tergoncang. Yang secara rohani, dua hal yang paling berat. Saya nggak bisa worship lagi, yang saya dalam hari-hari ini saya selalu nikmati kehadiran Tuhan. Itu yang tadi Pak Daniel katakan, ada rasa di sini. Itu kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak ada rasa lagi, kita sedang kehilangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita tetap luar biasa. Memang saya nggak bisa cerita secara detail. Di tanggal 24 Desember untuk pertama kali saya bisa kembali khotbah normal seperti hari ini, saudara. Setelah 4 tahun tidak bisa, saudara. Saudara bisa, kalau bandingkan tanggal 1 Desember itu rekaman saya membaca. Ada Jonathan di belakang yang bagian media, dia tahu saya selalu terganggu kalau dia punya TV monitor. Itu saudara tiba-tiba goyang atau gimana. Di tengah-tengah khotbah saya hanya membaca, saudara. Beberapa jemaat berkata, gembala kita kok sekarang kayak gereja mainstream ya. Gembala mainstream, khotbahnya tenang, baca itu saudara ya. Karena kalau saya nggak baca nggak bisa lagi, lupa, nggak tahu merangkai. Doa aja susah. Waktu Pak Basuki suruh saya untuk mimpin perjamuan itu MD kapan itu Pak ya? 2 tahun lalu. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Itu saya ngerangkai, saudara. Saya tulis di handphone saya atau di kertas satu-satu kata-kata. Shalom saudara, hari ini seperti itu. Tapi itu Tuhan kita tetap Tuhan yang ajaib. Dia sanggup untuk mengerjakan segala perkara secara luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Yang ketiga, penglihatan bagi orang buta. Ini benar tentang kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Gereja diurapi untuk melayani dan kuasa Tuhan untuk kesembuhan demi kesembuhan. Percaya saudara, bersama Kristus tidak ada perkara mustahil. Kita melihat orang-orang disembuhkan, orang-orang mengalami saudara mujizat secara jasmani, tapi juga secara rohani saudara. Juga ini berbeda tentang visi. Sudah disampaikan oleh Pak Ruben Adi. Saya tidak akan khotbahkan ini saudara secara detail. Tapi visi kita saudara sebagai hamba Tuhan. Kalau manusia hidup tanpa visi, hidup tanpa arah, akan jatuh dalam dosa. Tidak punya moralitas saudara. Hati-hati dengan perbedaan visi dan ambisi saudara. Ada ambisi yang dibungkus oleh visi, saudara. Bagaimana kita bisa tahu kalau visi itu mulai mengandung pencemaran, saudara? Kalau tidak lagi dilakukan dengan cara yang bermoral, itu bukan lagi visi, itu ambisi, saudara. Saya ulang, saudara. Kita bisa memulai dengan visi, tapi bisa mengakhiri dengan ambisi. Bedanya apa? Ketika visi itu mulai, saudara, tercemar oleh segala sesuatu yang tidak bermoral. Ingat hamba Tuhan, nilai kita itu integritas. Katakan apa? Keutuhan, luar dalam sama. Saudara dan saya, kalau di samping kita ada GB yang lain, kemudian kita berkata, saya mau habisi dia punya jemaat itu. Karena dia ya dari dulu memang bikin ya
Dulu kita pernah berselisih. Hamba Tuhan gembala model begitu. Saya kira bukan di GBI ya. Ini hanya contoh saja. Tapi kalau ada seperti itu. Dengan narasi, saudara, kita gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi di hati kecil kita mau kosongkan gereja sahabat kita. Duduk sama-sama di wilayah, duduk sama-sama di sidang MD. Atau duduk sama-sama di dewan kota, tapi kita punya hati seperti itu. Ada gembala yang juga cuci tangan. Itu kan saya punya staf, bukan saya. Saudara, pertanggungjawaban tetap di kita, saudara. Kalau di bawah salah, hierarki tetap. Di pemerintahan juga sama, toh, Pak. Kalau di bawah salah, siapa yang dicopot? Di atas. Kita akan bertanggung jawab. Jadi saudara, visi dan ambisi itu tipis-tipis. Hati-hati. Makanya lebih baik setelah kita jaga visi yang benar, tidak usah berambisi. Karena ambisi itu sampah di hadapan Tuhan. Tapi visi akan menggenapi rencana Tuhan yang kekal, saudara. Visi juga membuat kita, saudara, punya pengharapan, kesabaran. Ini yang saya pegang. Tuhan, Engkau kasih kami visi untuk menyekolahkan anak-anak daerah di STT Blessing, beasiswa. Waktu saya sakit, saudara, sepertinya itu kabur. Tapi itu saya kuatin, saya kuat. Tuhan, enggak, anak-anak. Beberapa dosen berkata, Pak Yusak, kami masih butuh Bapak. Jangan pensiun dulu. Dalam hati kecil saya juga tidak merencanakan ini. Tapi saya enggak punya kemampuan. 4 tahun ini boleh praktis Pak Rudi dan tim yang handle semua, saudara. Tapi setelah Tuhan pulihkan 4 bulan ini kita setting semua. Dan STT Blessing kemarin sore kami dapat kabar sudah terakreditasi nasional untuk institusi, saudara. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kami, saudara. Karena kebutuhannya untuk nasional, untuk minimal Sulawesi dan juga kawasan timur Indonesia. Saudara, kalau kita pegang visi, ada kekuatan, saudara. Visi membuat hidup kita efektif dan berbuah. Visi menolong kita tetap fokus bertahan dalam pencobaan. Bagaimana supaya gereja ada dalam visi yang benar, memberitakan kebenaran firman, dan bahkan pengajarannya berseri, tahap demi tahap. Bukan hanya khotbah-khotbah populer, tapi khotbah yang memberi makan kepada jemaat. Seperti kita memberi makan kepada anak kita yang masih bayi baru lahir, balita, remaja, pemuda, dewasa. Karena bayi yang belum punya gigi tidak bisa makanan keras, harus makanan cocok untuk bayi. Tapi kalau kita sudah dewasa, harusnya makan makanan keras, kita hanya makan yang lembek semua, bubur terus, maka cepat atau lambat gigi kita juga akan tanggal semua. Kita membina iman jemaat melalui pemuritan, membimbing orang menemukan visi hidupnya, menjadi terang bagi dunia. Bahkan dunia misi ke daerah, tapi juga gereja Bethel harus menseimbangkan misi di perkotaan, saudara. Sehingga gereja desa, gereja kota sama-sama sejalan untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas dari tawanan. Hari-hari ini sudah mengerikan, ya. 30-32 juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa, saudara. Ada 5 anomali kesehatan mental. Coba kita belajar narsistik. Orang yang narsis lah. Orang yang selalu mau nomor 1, selalu minta perlakuan nomor 1, selalu ingin perhatian, tidak bisa menerima kritik, tidak punya empati, mudah tersinggung, mau menang sendiri. Itu orang-orang narsistik, saudara. Ini orang-orang yang punya anomali, kelainan yang perlu dipulihkan, saudara. Kepribadian yang obsesif dan kompulsif, sesuatu yang mengganggu mereka, saudara, dan memaksa mereka harus melakukan itu. Misalkan saudara nggak bisa lihat, saudara, pakaian itu terbongkar sedikit, harus disusun rapi.
dan semua-semuanya. Kalau untuk diri sendiri itu juga menyiksa, tapi ketika diterapkan kepada orang lain, itu akan membuat orang lain tersiksa, saudara. Kepribadian schizofrenia, kepribadian yang mood berubah secara drastis dalam waktu singkat, gembira, sedih. Istilah kedokterannya bipolar, saudara. Gangguan mental, paranoid, saudara. Selalu curiga. Selalu saudara merasa bahwa ada pihak tertentu yang merencanakan yang jahat. Apakah kita hamba Tuhan bisa mengalami hal ini? Ya. Elia putus asa, hampir bunuh diri, depresi. Daud juga punya gangguan anomali kesehatan mental. Yunus pengen mati setelah melihat Niniwe diselamatkan. Di Alkitab begitu banyak contoh. Hari ini saya ingin katakan, saya cerita itu di depan jemaat apa yang saya alami. Sebagian jemaat baru, oh begitu toh. Selama ini kita salah sangka. Beberapa mereka datang, Pak Gembala, saya minta ampun, minta maaf, saya sudah salah sangka. Dan dalam 4 tahun ini juga beberapa meninggalkan karena mereka menganggap untuk apa dikembalikan pendeta yang sudah dongok-dongok. Orang yang kami layani dari nol, dari kecil, dinikahkan semua. Tapi saudara, hati kita tidak boleh menjadi tawar hati dengan pergumulan. Kita harus tetap kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena jiwa yang Tuhan anugerahkan untuk kita layani, itulah yang Tuhan percayakan. Yang terakhir, saudara, apa misi gereja? Saudara? Kita harus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang sudah dibagikan. Hari ini saudara, 5 misi gereja ini berbicara tentang finansial, tentang bagaimana orang-orang bisa mengalami kesembuhan fisik, jiwa, dilepaskan dari pekerjaan kuasa jahat dan juga segala hal yang mengganggu. Tapi juga jangan lupa, jiwa-jiwa harus diselamatkan. Amin, saudara. Semua tadi yang sudah merencanakan dalam tim diskusi, merencanakan, persiapkan. Kami terbuka untuk belajar dan juga apa yang bisa kita bagikan. Sistem mentoring. Anak Pak Denny Lesnusa Yosua yang juga dilantik kemarin, ngobrol dengan anak saya Kevin. Kok gimana ini? Belajar. Anak-anak kita saling sinergi, saling memberkati. Karena kita sedang ada di zaman yang tidak mudah. Anak-anak kita harus menjadi murid Tuhan semua. Karena mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tapi percayalah, jerih payah saudara sebagai generasi yang terdahulu tidak akan pernah sia-sia. Setiap taburan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Uriyalah pasyah.